Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bittafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu ala usulil kainati sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman yadumani ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita, kemudian seluruh ulama tarbiyah Islamiyah, terutama Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan kedua orang tua beliau, dan Syekh Amran As-Samad dan kedua orang tua beliau, dan seluruh ulama Syafi'iyah, terutama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dan untuk pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qadi Abu Suja', kemudian untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna lidinika khadima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang menghendaki Allah dengannya orang itu akan kebaikan, yufaqqihhu fid din, memahamkan Allah akannya orang itu di dalam agama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu. Kita mulai pembelajaran kita pada semester ini. Kemarin telah saya jelaskan secara ringkas yang pertama tentang pembahasan fikih atau mubadi fikih, tapi yang secara ringkasnya sudah tidak sampai 10 yang saya bacakan. Saya bacakan secara ringkas saja kemarin. Kemudian juga telah saya berikan penjelasan secara ringkas tentang mazhab Syafi'i. Kemudian sudah saya berikan juga penjelasan tentang perbedaan matan, syarah dan hasyiyah. Kemudian sudah saya berikan juga penjelasan tentang matan takrib. Kemudian dan hal-hal yang terkait dengannya, ada syarahnya, ada hasyiyah dan ada nazamnya. Kemudian juga sudah tentang riwayat singkat daripada Qadi Al-Imam Qadi Abu Suja'. Sekarang kita masuk pada pembelajaran fikih ini. Nama kitab kita adalah Matan Al-Ghayah At-Takrib fi Fiqh Syafi'i, pada fikih Imam Syafi'i, li Qadi Abi Syuja', oleh Qadi Abu Syuja'. Ini nama kitab kita, Matnul Ghayah wa Takrib fi Fiqh Syafi'i, pada fikih Imam Syafi'i. Jadi di sini persoalan fikih
dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ini adalah mazhab mayoritasnya orang Indonesia dan mazhab orang-orang di kampung kita biasanya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian lillahi adalah milik bagi Allah, Rabbil alamin, yaitu Tuhan sekalian alam, Tuhan seluruh alamnya. Wa sallallahu, dan berselawat Allah, ala sayyidina Muhammadin, di atas di atas penghulu kita, yaitu Muhammad an-Nabi, seorang nabi, wa alihi tahirin, dan keluarganya Nabi at-tahirin, yang suci mereka. Wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in, semuanya. Qala al-Qadi Abu Syuja'in, berkata Qadi, gelar beliau Abu Syuja'in, Abu Syuja', lakab beliau ya, Ahmadu bunul Husaini, Ahmad bin Husain Bani Ahmada bin Ahmad al-Asfahani, orang Asfahan. Isfahan namanya ya, nama negerinya Isfahan, sebuah negeri di Iran. Sekarang masuk ke Iran ya, provinsi ya, kalau tidak salah provinsi Isfahan. Dia termasuk ke dalam negara Iran sekarang. Dulu dia masuk kerajaan Islam. Dulu kerajaan Islam itu satu saja kan. Nah, sekarang sudah berbagi menjadi negara-negara. Nah, ketika itu Asfahan ini masuk kepada daerah kerajaan Islam, tapi sekarang berada di Iran. Telah berkata Qadi Abu Syuja'in, Abu Suja' Ahmadu bunul Husaini, Ahmad bin Husain Banu Ahmada bin Ahmad al-Asfahani, orang Isfahan. Rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati akannya imam, Allah Ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala, meminta akanku ba'dul asdiqai, sebahagian sahabat-sahabat, sebagian teman-teman, semoga memelihara akan mereka Allah Ta'ala. Apa permintaannya? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi, bahwa membuat aku akan sebuah ringkasan
menjelaskan sebuah ringkasan di dalam fikih di atas mazhab Imam Syafi'i. Rahmat Allah Ta'ala di atasnya Imam Syafi'i dan keredaannya Allah. Ringkasan yang bagaimana? Fi gayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Ringkasan yang pada amat ringkas. Pada amat ringkas wa nihayatil ijazi, dan paling padat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang mazhab Imam Syafi'i ini sedikit. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu ini, sekarang saya tambahkan penjelasan tentang itu. Imam Syafi'i ini nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza ya. Di Gaza, Palestina sekarang, termasuk ke dalam negara Palestina sekarang ya. Kemudian dia nasabnya bertemu dengan Nabi pada Hashim bin Abdul Muttalib ya. Ayah Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakek Imam Syafi'i ini sampai ke atasnya itu namanya Hashim bin Abdul Muttalib. Kemudian pada umur 2 tahun dia dibawa oleh ibunya ke Mekah. Karena ayahnya adalah orang Mekah itu, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian ketika dia berumur 2 tahun, dia dibawa oleh ibunya menuju ke Mekah. Kemudian pada umurnya yang ke-9 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Hafal Al-Qurannya pada umur 9 tahun itu tidak hanya hafal seperti orang sekarang, tapi dia sudah hafal Al-Quran itu dengan tidak sekedar hafal. Dia Imam Syafi'i pada umur 9 tahun itu, dia sudah hafal Al-Quran itu dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dia sudah hafal dengan kiraat-kiraat yang terkait dengan Al-Quran itu. Ya, itu sudah dia hafal pada umur yang 9 tahun. Kemudian tidak hanya satu kiraat sebagaimana orang sekarang ya. Kemudian beliau berguru di Mekah, beliau pertama kali berguru kepada Muslim bin Khalid yang menjadi mufti Mekah ketika itu ya. Kemudian dia belajar bahasa dan syair kepada Al-Asmu'i namanya. Dan di antara muridnya yang terkenal adalah Ibrahim bin Khalid namanya. Ibrahim bin Khalid itu nama lainnya adalah digelari dia nanti di Abu Thawr Al-Kalbi. Abu Thawr Al-Kalbi. Ada mazhab namanya mazhab Thawri, maka ini adalah mazhab Abu Thawr Al-Kalbi, ini murid Imam Syafi'i. Kemudian murid beliau yang lain namanya adalah Ahmad bin Hanbal, di antara murid-murid beliau. Kemudian ada juga murid beliau namanya Al-Imam Al-Muzanni, Imam Rabi' bin Sulaiman, Al-Imam Al-Buaiti. Kemudian di antara karya beliau di usul fikih beliau, di antara karya beliau adalah seorang yang pertama kali membukukan usul fikih dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Kemudian di dalam fikih
Kitab mazhab Syafi'i ini ada namanya kitab Ya. Kemudian kitab Al itu didiktekan oleh Imam Syafi'i, kemudian ditulis oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i itu atau murid-muridnya. Imam Syafi'i ini punya dua kaul namanya. Ada kaul jadid ketika beliau berada di Mesir dan kaul kadim ketika beliau berada di Irak. Ya. Ketika beliau berada di Irak ada kaul kadim, kemudian setelah di Irak kemudian beliau pindah ke Mesir. Di Mesir ada beberapa yang beliau perbaiki atau beliau revisi daripada fatwa-fatwa beliau itu. Maka fatwa yang telah direvisi itu namanya Qaul Jadid. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di Mesir. Ya. Itu tentang Imam Syafi'i. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada namanya mujtahid mazhab. Mereka adalah seperti Imam Muzanni dan Imam Buaiti. Kemudian ada lagi namanya nanti mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa. Ya, itu adalah seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya, yang memilih mana di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Nah, maka namanya mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih. Mujtahid mazhab seperti Imam Muzanni dan Imam Buaiti. Nah, mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, itulah Imam Syafi'i. Nah, ya. Nah, jadi kita lanjutkan ke sini. Nah, jadi meminta akanku sebagian kawan-kawan, semoga menjaga akan mereka Allah Ta'ala, bahwa membuat aku mukhtasaran akan sebuah ringkasan fil fiqh syafi'i dalam fikih ala madhhabi Imam Syafi'i, di atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu, rahmat Allah Ta'ala di atasnya Imam Syafi'i dan keredaannya, fi gayatil ikhtisari, dalam bentuk sebuah ringkasan dalam bentuk amat ringkas dan paling padat. Ringkas tapi padat. Apa gunanya dibuat ringkas dan dibuat padat itu? Liyakruba alal muta'allimi darsuhu, supaya pendek, ya, di atas pelajar, supaya pendek atas pelajar mengkajinya, ya, supaya pendek atas pelajar mengkajinya. Jadi supaya agar mudah dikaji oleh para pelajar, agar tidak panjang. Kalau kitab yang besar-besar itu kan panjang pengkajiannya, lama akan tamatnya kan. Nah, kalau ini enggak. Nah, jadi supaya pendek, maka dibuatlah ringkas supaya pendek pelajar mengkajinya, tidak butuh waktu yang lama, ya. Maka dibuatlah dia kitab itu ringkas. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan mudah di atas orang yang mula-mula menghafalnya. Ya, jadi kalau kitab besar-besar tentu sulit dihafal. Nah, kalau kitab kecil ringkas tentu mudah menghafalnya. Apa guna kitab-kitab kecil itu dihafal? Kalau dihafal tentu kita kenal dengan semua istilah-istilah fikih itu lagi, karena sudah hafal kan. Nah, karena kitab kecil itu memang isinya pengenalan-pengenalan istilah. Nah, ini juga sebagai jawaban kalau orang, kenapa kita tidak langsung belajar saja kitab besar, kitab itu? Ya, bagaimana kita akan mempelajari kitab langsung kalau kita belum kenal istilah-istilah fikih yang di bawah ini? Maka belajar itu bertingkat, ya. Pertama kenal istilah-istilah saja dulu, kitab matan namanya.
Kemudian dijelaskan sedikit istilah-istilah itu, kitab syarah kan. Nah, syarah itu ada syarah yang kecil, ada syarah yang besar. Nah, syarah yang kecil ada yang syarah menengah, ada kitab itu yang menengah, mukhtasarat namanya. Kitab-kitab yang kecil itu. Kitab-kitab yang kecil itu mukhtasarat. Kemudian ada kitab-kitab itu yang menengah, ya, mutawassitat namanya ya. Tidak terlalu besar. Ada kitab itu yang mutawwalat, ya. Yang kitab-kitab yang panjang, yang luas pembahasannya. Kitab-kitab kecil itu ada 1 juz atau tidak sampai 1 juz ya. Nah, itu kitab mukhtasarat. Nah, masuk mukhtasarat lah, masuk kitab yang ringkas. Kemudian ada yang mutawassitat, yang pertengahan. Nah, yang pertengahan ini ada 2 juz, ada 3 juz, ada 4, 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, 4 jilid kan. Kemudian ada mutawwalat yang panjang bahasannya sampai 10 jilid, 12 jilid, 22 jilid kan. Nah, itu kitab-kitab yang panjang bahasannya ya. Nah, kalau ini mukhtasarat, ringkas dan lebih ringkas lagi. Nah, karena dia kitab matannya. Nah, sangat ringkas. Dan itu memang tujuan kitab matan, pengenalan istilah. Jadi kita belajar itu bertingkat. Dikenalkan dulu istilah-istilah, kemudian masuk pada kitab ringkas yang lain, yang kitab syarah yang ringkas, istilah itu dijelaskan sedikit, kemudian masuk lagi pada yang lebih tinggi, istilah itu lebih diperjelas lagi, dikaitkan dengan mulai dikaitkan dengan dalil-dalil. Nah, kemudian masuk lagi pada kitab yang lebih tinggi, dibahas dalil per dalil ya. Ini apa dalil? Nah, itu kitab-kitab yang lebih tinggi, kitab-kitab yang lebih besar nanti. Dibahas dalil Al-Qur'annya bagaimana, kemudian bagaimana mengeluarkan hukumnya dari dalil itu sehingga lahirlah hukumnya mahalli seperti itu ya. Dalam kitab mahalli itu sudah ada dalilnya, kemudian nanti dari dalil itu dikeluarkan hukum-hukumnya. Diajarkan kita seperti itu di dalam mahalli, kitab mahalli nanti namanya, di kelas 7 belajarnya itu. Nah, kemudian supaya dia menjadi ringkas apa lagi? Wa an ukthira fihi minat taqsimati, dan bahwa membanyakkan aku fihi padanya kitab minat taqsimati dari pembagian-pembagian ya. Jadi banyak pembagian-pembagiannya. Kita lihat nanti di sini banyak fasal-fasal namanya. Fasal 1, fasal 2, fasal ini ada fasal-fasal ya. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak fasal-fasalnya, itu namanya agar banyak pembagiannya. Kalau kitab-kitab yang lain tidak ada pembagian-pembagian seperti itu, langsung saja, tidak ada dibuat faslun kan. Tidak banyak pembagian fasal-fasalnya itu. Langsung saja dia masuk. Nah, tapi di sini ditulis karena supaya mudah tadi kan. Wa hasril khisali, dan batasan perkara. Ya. Jadi banyak batasan perkara di sini. Perkara-perkaranya itu, ini perkara air, ini agar banyak. Kenapa diperbanyak batasan perkara-perkara itu? Agar mudah tadi ya. Nah, lalu fa'ajabtuhu ila dzalika taliban litsawabi, maka menjawab aku akannya sebagian kawan-kawan, ila dzalika, kepada demikian permintaan, taliban litsawabi, ya, mengharapkan bagi pahala ya, karena mencari pahala, ragiban ilallahi ta'ala, karena harap kepada Allah Ta'ala, fit taufiqi, di dalam taufik, lis-sawabi, bagi kebenaran, innahu ala ma yasha'u qadirun, bahwa sungguhnya Allah di atas sesuatu
yang menghendaki dia Allah qadirun, maha kuasa dia. Wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan dengan hambanya Allah maha lembut dia lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya sudahi dengan innalil muttaqina faza fattakullah. Assalamualaikum warahmatullahi